Xiao Yan tanpa sadar menjilat mulutnya saat dia melihat gulungan tulang binatang ini. Tidak heran kedua orang itu akan sangat gila ketika mereka melihat apa yang dia lakukan. Sebenarnya karena hal ini, dia mendambakan keterampilan 3 binatang buas yang dipraktikkan oleh 3 sesepuh Mulan. Tidak disangka bahwa dia benar-benar bisa mendapatkannya hari ini. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Xiao Yan dengan hati-hati membuka gulungan tulang putih itu. Tatapannya menyapu hanya untuk berakhir sedikit mengerutkan kening sesaat kemudian. Apa itu? Medusa di samping tidak bisa menahan untuk membuka mulutnya untuk menanyakan kapan dia melihat Xiao Yan terlihat seperti ini. Meskipun ini memang ketampilan 3 binatang buas, itu hanya salah satu bagian. Menurut apa yang tertulis di dalamnya, keterampilan 3 binatang buas dibagi menjadi 3 bagian. Ini hanya salah satunya. Meskipun saya telah mendapatkannya, itu tidak banyak berguna. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan cukup emosional. Medusa ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia mengeluarkan 2 cincin penyimpanan dari saku dadanya dan berkata, ini adalah cincin penyimpanan dari 2 tetua Mulan lainnya. Anda dapat menelusuri dan melihat apakah 2 bagian yang tersisa ada di dalamnya. Kamu menghabisi 2 orang tua lainnya? Xiao Yan bertanya dengan heran saat dia mempelajari cincin penyimpanan di tangan Medusa. Aye. Medusa dengan santai menyebutkannya sambil mengangguk. Cara itu seolah-olah 2 yang terbunuh bukanlah ahli di puncak kelas Dou Huang tetapi hanya 2 ayam yang tidak penting. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat mendengar jawabannya. Memang masih ada celah antara dia dan dia mengulurkan tangannya dan menerima 2 cincin penyimpanan. Kekuatan spiritualnya dimasukkan ke dalam keduanya. Saat ini, ketiga sesepuh Mulan semuanya mati. Oleh karena itu, jejak spiritual yang tersisa di cincin penyimpanan mereka sangat rentan. Oleh karena itu, kekuatan spiritual Xiao Yan berhasil membobol mereka dengan cara yang sangat halus, dan dengan cepat menyapu interiornya. Sukacita liar tiba-tiba melonjak di mata Xiao Yan setelah kekuatan spiritual menyapu itu. Tangannya bergerak, dan 2 gulungan tulang putih muncul di tangannya. Kedua gulungan ini memiliki kata-kata besar berwarna merah darah yang serupa. Ketampilan 3 binatang buas. Ini sebenarnya adalah ketampilan 3 binatang buas. Xiao Yan dengan hati-hati membuka 2 gulungan tulang putih. Dia mempelajarinya dengan cermat dan tidak bisa menahan tawa keras beberapa saat kemudian. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan 3 gulungan tulang putih ke cincin penyimpanannya. Mampu mendapatkan hadiah seperti itu hari ini telah melebihi harapannya. Wajah Medusa juga mengungkapkan senyuman tipis saat melihat seringai di wajah Xiao Yan. Dia segera mengeluarkan gulungan kuning keemasan dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini adalah sesuatu yang diperoleh dari Yan Luotian. Itu harus dianggap sebagai keterampilan rahasia di sekte angsa emas yang tidak diajarkan. Ini akan memberi Anda manfaat besar jika Anda berhasil mempraktikannya. Xiao Yan agak terkejut saat menerima gulungan berwarna emas ini. Dia perlahan membukanya dan beberapa kata emas cerah tercetak di matanya. 9 sayap terbang burung langit. Teknik Dou terbang. Xiao Yan langsung tercengang saat melihat beberapa kata ini. Dia saat ini sudah menjadi ahli di kelas Dou Huang. Teknik Dou terbang biasa akan mengalami kesulitan dibandingkan dengan kecepatan sayap Dou Qi-nya. Ketika seseorang mencapai kekuatan di levelnya, Dou Qi terbang sepertinya tidak lagi berguna. Ini bukan hanya teknik Dou terbang biasa. Apakah Anda ingat substansi seperti sayap besar Yan Luotian? Itu karena dia mempraktikkan hal ini. Sekte angsa emas berspesialisasi dalam kecepatan. Jika orang itu benar-benar ingin melarikan diri, bahkan aku tidak akan bisa mengejarnya. Ini karena burung langit 9 sayap terbang ini. Medusa tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya dan mulai dengan lembut menjelaskan, daripada mengatakan bahwa ini adalah teknik Dou terbang, itu seharusnya disebut semacam metode pembuatan teknik Dou terbang. Metode pembuatan teknik Dou terbang. Kejutan melintas di matanya saat mendengar ini. Teknik Dou terbang cukup langka di benua Dou Qi dan sebagian besar metode pembuatannya telah hilang. Tidak disangka sekte angsa emas akan memilikinya.
Namun, jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Medusa, nilai gulungan ini pasti tidak akan lebih rendah dari keterampilan 3 binatang buas. Selain itu, dalam hal kualitas, burung langit 9 sayap terbang, ini jelas jauh lebih tinggi daripada sayap awan ungu miliknya. Secara alami sulit untuk membandingkan kecepatan mereka. Hal ini, sepertinya juga akan menguntungkanmu, kan? Xiao Yan memegang gulungan ini, menatap wajah Medusa sebelum tiba-tiba berbicara. Karena seorang elit Douzong seperti Yan Luotian mampu mempraktikkannya, kemungkinan burung langit 9 sayap terbang ini cukup berguna bagi seorang elit Douzong. Medusa sedikit ragu saat mendengar ini. Dia segera mengangguk dan berkata, jika burung langit 9 sayap terbang ini dibuat dengan bahan-bahan bermutu tinggi, sayap terbang yang akan dibuat akan menguntungkanku. Namun, mereka tidak akan terlalu bermanfaat bagi saya jika dibuat dengan bahan-bahan biasa. Xiao Yan tersenyum dan menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kalau begitu, aku akan menyimpan benda ini dulu. Setelah saya mengumpulkan beberapa bahan, saya akan membantu Anda membuat sepasang sayap yang akan berguna bagi Anda. Medusa tersenyum samar dan mengangguk. Karena kita telah menyelesaikan semua masalah ini, mari kembali ke benteng Gunung Hitam. Saya pikir kakak laki-laki itu dan yang lainnya akan menjadi cemas karena semua penantian. Xiao Yan menoleh dan menertawakan kelompok Hai Bodong tidak jauh di belakangnya. Kelompok Hai Bodong secara alami tidak keberatan dengan kata-katanya. Meskipun orang-orang dari suku ular orang merasa agak tidak stabil di hati mereka karena cara Medusa memperlakukan Xiao Yan, mereka tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan sedikit pun di depan Medusa. Beberapa orang bergumam di dalam hati mereka, bajingan ini. Setelah komandan pertama kembali dari Gurun Tager, kita akan melihat apakah Anda masih berani mengikuti sisi yang mulia. Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran di hati orang-orang ini. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya, memimpin dan mulai terbang ke benteng Gunung Hitam. Sekelompok besar ahli mengikuti dari belakang. Kembalinya kelompok Xiao Yan yang sukses secara alami menyebabkan Xiao Ding menghela nafas lega. Ini terutama terjadi setelah dia mendengar bahwa targetnya sudah mati. Kegembiraan yang sulit disembunyikan terungkap di wajahnya yang tenang. Setelah menyingkirkan kedua orang ini yang benar-benar membuat mereka pusing, Aliansian akan dapat memperoleh periode waktu yang berharga untuk memulihkan diri. Meskipun Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan merasakan kebencian yang tertanam dalam terhadap Aliansian, mereka pasti tidak akan berani meluncurkan kampanye hebat seperti yang mereka lakukan kali ini setelah kehilangan Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan, atau dikenal sebagai kekuatan pencegah seorang elit Douzong. Di sisi lain, Aliansian tidak hanya memiliki Xiao Yan, seorang ketua aliansi yang bisa bertarung dengan Douzong, tetapi juga Medusa, seorang elit Douzong yang asli. Mereka sudah melampaui Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan di tingkat ahli teratas. Jika aliansi mendapatkan beberapa ahli tingkat menengah lagi, mereka akan mampu melampaui 2 sekte besar ini di semua bidang. Meskipun Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan tidak dianggap sebagai faksi tingkat atas di wilayah barat laut yang sangat besar, mereka, paling tidak, jauh lebih kuat daripada Sekte Awan Berkabut saat itu. Kemampuan untuk mengubah keberadaan Sekte Awan Berkabut di masa lalu yang takut untuk menyinggung keadaan yang menyedihkan sudah cukup untuk membuktikan kekuatan besar Aliansian. Dengan arus waktu, Xiao Yan yakin bahwa dia akan mampu mengubah Aliansian menjadi salah satu faksi paling kuat di wilayah barat laut. Pada saat itu, sepertinya mereka akan memiliki kemampuan untuk melawan makhluk besar seperti Hall of Souls. Pembunuhan yang terjadi secara sangat tiba-tiba membuat Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan benar-benar konyol. Menurut laporan mata-mata Aliansian, ahli elit dari 2 sekte tiba pada hari ketiga setelah pembunuhan yang berhasil. Namun, ketika mereka menemukan bahwa kekuatan bertarung terkuat dalam sekte mereka sudah lama dihilangkan oleh orang lain, mereka semua menjadi tercengang. Sepertinya mereka disambar petir. Seperti yang diharapkan Xiao Yan dan yang lainnya, para ahli elit yang bergegas ini tidak berani melakukan apapun meskipun amarah membara di hati mereka setelah mengetahui bahwa mereka telah kehilangan Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan. Semuanya tiba-tiba saja menemui jalan buntu. Kebuntuan semacam ini akhirnya pecah ketika Sekte Racun tiba-tiba mengumumkan pengunduran diri mereka dari aliansi. Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan sangat tidak puas dengan tindakan Sekte Racun ini.
Namun, setelah kehilangan 2 Do Uzong, Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan, kekuatan keseluruhan mereka sudah tidak ada bandingannya dengan sekte racun. Oleh karena itu, meskipun mereka semua merasakan kemarahan di perut mereka hanya bisa dengan sedih kembali ke kerajaan masing-masing sambil merasakan keengganan yang besar. Serangan intens apapun yang akan dihadapi sekte mereka setelah kembali adalah masalah baru mereka. Dengan mundurnya ketiga sekte, bencana besar yang mengancam seluruh kekaisaran Jiama telah lenyap sama sekali. Sementara banyak orang di Kekaisaran Jiama merayakannya, aliansian yang baru didirikan dengan kuat tertanam di hati setiap orang di Kekaisaran. Hanya pada saat inilah aliansian menggantikan posisi sekte mistik laut di hati warga ini. Perbatasan Kekaisaran Jiama secara bertahap menjadi tenang setelah berakhirnya pertempuran yang kacau balau. Kekaisaran juga telah memenuhi janji mereka kepada suku ular rakyat dan membagi wilayah besar yang gelap dan sejuk di dekat pegunungan Magical Beast untuk diberikan kepada suku ular. Setelah menerima tempat di mana mereka bisa berkembang biak, banyak penjaga di hati anggota suku ular yang ditahan melawan orang-orang dari Kekaisaran Jiama menghilang. Mungkin setelah berinteraksi dari waktu ke waktu, suku ular orang mungkin menjadi faksi yang kuat di dalam Kekaisaran Jiama. Pada saat itu, kekuatan Kekaisaran Jiama akan melonjak sebagai akibat dari penggabungan mereka. Menambahkan hubungan saat ini antara Xiao Yan dan Medusa, aliansian mungkin memperoleh manfaat yang sulit diperkirakan.